Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Sistem gereja sering dianggap mematikan Roh Kudus. Sahabat, itu kalimat yang sering saya dengar. Dan juga kalimat lainnya adalah, kalau terlalu banyak aturan, nanti Roh Kudus tidak bergerak. Pertanyaannya, benarkah Allah tidak setuju dengan sistem atau anti sistem? Atau justru kita yang belum mengerti cara kerja dari Allah? Hari-hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan sistem. Bank memakai sistem, rumah sakit memakai sistem, bahkan ojek online pun memakai sistem. Kalau tidak ada sistem, menjadi kacau. Tetapi anehnya, begitu masuk gereja, kita menyatakan, yang penting urapan, yang penting hati. Sahabat, kenapa dalam dunia kita butuh sistem, tetapi dalam pelayanan kita sering menolaknya? Hari ini kita belajar dari kitab 1 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai 34. Sekilas ini cuma daftar nama, tidak menarik, tidak dramatis, tapi justru disinilah rahasianya. Allah bekerja bukan hanya lewat mujizat, tetapi melalui sebuah sistem yang rapi. Sahabat, kita harus mengerti dahulu latar belakangnya. Kitab Tawarikh ditulis untuk umat Tuhan yang baru pulang dari pembuangan. Mereka kehilangan identitas, kehilangan struktur, bahkan kehilangan arah hidup. Penulis kitab Tawarikh ingin mengajarkan satu hal, bahwa umat Tuhan tidak bisa hidup tanpa tatanan yang benar. Dalam pasal 27 ini, kita melihat ada pembagian tentara berdasarkan bulan. Ada pemimpin suku, ada pengawas ladang, ternak, gudang, bahkan ada penasehat raja. Artinya apa? Seluruh kehidupan bangsa diatur secara sistematis. Dalam pemahaman teologia Perjanjian Lama, ini disebut bahwa Allah bukan hanya Allah ibadah, tapi Allah yang mengatur seluruh kehidupan umatnya. Sahabat, ini berbeda dengan kitab Samuel dan kitab Raja-Raja yang sering menyoroti kegagalan raja. Kitab Tawarikh justru menekankan bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup tertib di bawah kedaulatan Allah. Dengan kata lain, sistem bukan ide manusia. Sistem adalah bagian dari pemulihan umat Allah. Sekarang kita lihat lebih dalam. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, yang melayani raja dalam segala hal. Kata melayani di sini bukan sekedar kerja biasa. Dalam bahasa aslinya mengandung arti pelayanan yang diatur, bergiliran, dan bertanggung jawab. Artinya, tidak semua orang bekerja sekaligus. Di sana ada sebuah rotasi, ada jadwal, ada tanggung jawab yang jelas. Lalu dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan ada kata mengawasi, mengepalai, penasehat. Kata-kata ini terus muncul. Ini menunjukkan satu pola, bahwa Allah bekerja melalui struktur kepemimpinan yang jelas. Tujuan penulis kitab Tawarikh sangat jelas, bahwa ia ingin menunjukkan tentang kemuliaan Allah terlihat dalam keteraturan umatnya. Sahabat, ini penting karena seringkali kita berpikir bahwa yang rohani itu yang spontan,
Tetapi yang teratur itu bikinan manusia, manusiawi. Namun teks Alkitab ini berkata, yang teratur justru bisa sangat ilahi. Sahabat, dari bagian ini kita mau belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, Allah bekerja melalui sistem. Allah tidak alergi dengan sistem. Justru sistem adalah alatnya, alat dari Tuhan. Kalau Allah menciptakan alam semesta saja memakai keteraturan. Matahari terbit tepat waktu, musim berganti dengan teratur. Masakan gereja mau sembarangan saja tanpa sistem. Sistem yang benar bukan membatasi Roh Kudus, tetapi memberi wadah bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, sistem melindungi umat Tuhan. Mengapa ada jadwal? Mengapa ada pembagian tugas dalam pelayanan? Hal ini dilakukan supaya tidak ada yang kelelahan, tidak ada yang dilupakan. Semua berjalan seimbang, semua mendapatkan tugas secara proporsional. Jadi sahabat, pelayanan tanpa sistem itu bisa melelahkan. Akhirnya bisa menyebabkan seseorang burn out. Satu orang burn out lalu mundur karena kelelahan. Tapi dengan sistem, pelayanan bisa jadi berkelanjutan karena tugas dibagi secara proporsional. Yang ketiga, sistem adalah bentuk ketaatan. Ini penting. Seringkali kita pikir ketaatan itu hanyalah soal doa, soal puasa, soal ibadah. Tapi teks ini menunjukkan kepada kita bahwa mengatur hidup dengan benar juga adalah bentuk ketaatan. Ketika kita disiplin, ketika kita tertib, ketika kita bertanggung jawab, itu bukan sekedar karakter baik, itu ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sahabat, mari kita simpulkan. Allah membutuhkan sistem, bukan karena Allah itu lemah, tetapi karena Allah itu penuh keteraturan, rapi. Pesan hari ini sederhana tetapi mendalam bagi kita. Yang pertama, jangan anti sistem. Jangan anggap keteraturan itu tidak rohani. Jangan pikir pelayanan hanya soal perasaan. Tuhan Yesus sendiri hidup di dalam sistem. Ia punya 12 murid, ia mengutus 70 orang, ia mengatur pelayanannya dengan tujuan yang jelas. Artinya apa, saudara? Kerajaan Allah bergerak dengan strategi, bukan kebetulan. Hari ini saya mengajak kita semua, mulailah kita memperbaiki sistem hidup kita, seperti sistem doa kita. Atur doamu dengan baik. Sistem bekerja, berusaha, atur dengan baik. Sistem pelayanan kita di gereja, atur dengan baik, dengan proporsional. Bahkan atur kembali sistem dalam keluargamu. Kata kunci bagi kita hari ini yaitu
Kalau hidup kita tertata, kemuliaan Tuhan lebih mudah dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, Engkau adalah Allah yang teratur, Allah yang penuh hikmat. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hidup sembarangan, melayani tanpa arah, bekerja tanpa tanggung jawab. Hari ini kami mau belajar bahwa Engkau bekerja melalui sistem. Tolong kami ya Tuhan, untuk membangun hidup yang tertib, pelayanan yang terstruktur, dan hati yang tetap peka akan Roh Kudus. Ajari kami menyeimbangkan antara urapan dan keteraturan, antara iman dan tanggung jawab. Berkati setiap jemaat-Mu hari ini, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dan juga dalam pelayanan mereka. Biarlah hidup kami menjadi saluran kemuliaan-Mu, bukan karena kami hebat, tetapi karena hidup kami tertata dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.